Mas Adi, Mas Bobi, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu. Mas Ya. Adi, apa kabar? Mas Bobi, sehat. Sukses selalu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita bisa terus ngobrol ya, terutama Mas Bobi nih. Mas Adi udah agak lama, tapi alhamdulillah sehat juga dan bisa ngobrol. Nah, sengaja kami meminta Mas Adi dan Mas Bobi tadi juga ikut mendengarkan Pak Mahfud. Anda setuju bahwa bisa saja ini ada yang menunggangi dan sebetulnya pemerintah sudah tahu ada yang ingin coba-coba menunggangi situasi pandemi kita dalam menangani dengan kemudian diturunkan kebijakan PPKM untuk menangani pandemi saat ini. Mas Bobi, tanggapan Anda bahwa adalah kalau PPKM pasti ada lebih dan kurangnya. Kurangnya ini kemudian dijadikan semacam alat dalam politik kita untuk ganggu-ganggu, memberikan kritik yang kadang-kadang di tengah pandemi seharusnya kita jangan, harusnya saya sih kepinginnya ini bisa tetap satu suara untuk menangani pandemi dan lain-lain. Tapi anyway, apapun itu ini udah terjadi. Mas Bobi, tanggapan Anda? Ya, jadi kalau kami di Komisi 1 ini kan perspektifnya dari pertahanan dan keamanan. Jadi kalau kita lihat mencermati pergerakan di seluruh dunia yang protes-protes anti lockdown, anti vaksin itu memang banyak, bagian besar itu latar belakangnya politik. Kita lihat di Italia. Italia itu yang mendukung gerakan anti lockdown itu Partai Forza Nuova, lawannya pemerintah. Di Austria itu Partai Sayap Kanan, FPOE. Di Thailand itu adalah masa pendukung anti Perdana Menteri Prayut. Di Brazil presidennya sendiri, Presiden Bolsonaro sendiri yang memimpin pergerakan melawan kebijakan pemerintah terhadap gubernurnya dan juga wali kota. Pun di Amerika yang kita lihat protes itu ada di Pennsylvania dan di North Carolina, itu kan jelas disampaikan bahwa yang mendukung protes itu adalah pendukungnya Donald Trump. Karena gubernur-gubernurnya itu adalah gubernur dari partainya pendukung Joe Biden. Di Prancis juga sama. Yang minta di pengumpulan massa itu adalah pimpinan sayap kanan, Florian Philippot, yang nanti akan nyalon di tahun 2022. Jadi di mana-mana ada begitu ya? Hampir sebagian besar. Pun di Inggris setelah Freedom Day itu, yang sekarang banyak protes beberapa hari yang lalu, minggu lalu kalau tidak salah, itu kan banyak dari lawan politiknya Boris Johnson dan Menteri Luar Negeri yang kebetulan setelah Freedom Day dia kena pandemic. Nah, kami di parlemen ini hanya memastikan lembaga negara dan instrumen negara bisa mendeteksi segala macam bentuk demo yang kiranya apakah itu demo damai, apakah itu nanti demo yang berujung hate speech, ataukah itu yang berujung kekerasan seperti yang di Bandung itu kan ada yang bawa molotov. Jadi kita memastikan fungsi instrumen negara ini baik dalam pendeteksian, baik itu dalam penindakan, baik itu dalam penanggulangan, itu berfungsi supaya bisa mengamankan kebijakan pemerintah. Tadi disampaikan oleh ke Pak Menko bahwa ternyata demo yang kemarin itu istilahnya ya benar-benar demo spontan anak muda saja, tidak terlalu mengkhawatirkan dinamika kestabilan politik di domestik. Jadi paling utama buat kami kalau masalah apakah ada aktor, apakah tidak ada aktor, apakah ini spontan, kekecewaan, itu paling tidak seluruh lembaga dan instrumen negara itu berfungsi bisa mendeteksi, mencegah, melakukan preventif, dan juga menanggulanginya kira-kira ini berujung pada aksi kekerasan. Menurut Anda, Mas Bobi, semua fungsi-fungsi itu masih mampu dilakukan pemerintah? Ya, alhamdulillah yang demo-demo yang kemarin katanya bakal besar itu tidak terjadi. Dan kita lihat kepatuhan masyarakat selama PPKM ini sudah makin meningkat ya. Sangat baik ya. Kan tidak perlu sampai kita memberlakukan martial law karena ada ketidakpatuhan sipil misalkan itu. Tapi ini kan tidak ada, semua menyambut dan mendukung kebijakan pemerintah. Ya pasti memang ada ketidakpuasan karena kan bagaimanapun pembatasan mobilitas ini juga sedikit menahan kegiatan ekonomi. Tetapi jaring-jaring sosial dan juga beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah pelonggaran ini, itu saya rasa sudah sangat kompromi yang sangat baik lah. Ini tidak melihat indikator epidemiologis ya.
Betul. bahwa penurunan ini sudah sesuai dengan pelonggaran. Sebenarnya tidak sesuai. Cuman pemerintah mengkompromikan. Makanya ada leveling-leveling itu. Leveling itu ibaratnya gini, kita longgarin tapi kita kasih tahu masyarakat juga loh ini belum selesai. Ya. Gitu. Oke, dimengerti. Jadi saya rasa fungsi-fungsi intelijen negara, fungsi-fungsi penegakan hukum, fungsi-fungsi kesiapan militer dalam menghadapi ancaman distabilitas keamanan negara ini masih berfungsi dengan sangat baik. Oke, ya. Mas Adi, ke Anda, kalau dari situasi seperti yang disampaikan Mas Bobi, seperti sebetulnya pemerintah Indonesia lewat Pak Mahfud tadi, Menko Polhukam mengatakan, ya kita tahu sebetulnya sadar ada hal-hal yang mungkin dimanfaatkan, ditunggangi begitu untuk kepentingan-kepentingan tertentu dicoba begitu. Nah, hal semacam ini tetap harus diwaspadai walaupun semua fungsi-fungsi seperti Mas Bobi bilang untuk menjaga keamanan negara ini masih berjalan dengan baik. Mas Adi. Ya, pertama begini prinsipnya Mas Bayu dan Bang Bobi, untuk mengidentifikasi apakah protes yang selama itu muncul, baik yang terjadi di jalanan ataupun sekedar di medsos, itu memang susah untuk membuktikannya. Ya. Kalau seperti di negara-negara lain kan jelas seperti yang Mas Bobi sampaikan tadi. Di Italia, di Amerika, di Australia, itu kan rata-rata memang mereka adalah kelompok oposisi atau partai sayap kanan atau partai sayap kiri yang memang punya sikap politik yang jelas berbeda dengan pemerintah. Ya. Kalau yang di Indonesia, Mas Adi, amatan Anda? Kalau di Indonesia ini susah cara mengidentifikasinya. Karena kelompok-kelompok kritis itu justru bukan muncul dari partai politik. Kelompok-kelompok kritis itu bukan muncul dari partai yang saat pemilu kalah. Justru kelompok kritis itu muncul dan berjemur dari kelompok-kelompok civil society. Misalnya mahasiswa, ada LSM, ada kelompok tertentu yang memang anti pemerintah yang dinilai terlampau mengkriminalisasi ulama dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dilihat rata-rata secara umum, orang yang suka protes, orang yang suka mengkritik pemerintah adalah mereka yang selama ini memang tidak berafiliasi terhadap partai politik. Nah, cuman Mas Bayu akan muncul selalu dugaan ada partai politik tertentu yang mencoba untuk genit, main mata, memprovokasi kelompok-kelompok civil society untuk melakukan protes, perlawanan dan anti pemerintah. Ya. Nah, makanya saya dalam berbagai hal selalu mengatakan bahwa mereka yang sering protes ini tentu adalah mereka yang satu, jelas mereka gerakan ekstra parlementer anti pemerintah. Kalau partai politik, mereka pasti harus bersuara di DPR. Kalau partai politik, mestinya mereka berbicara setiap rapat-rapat di komisi. Nah, cuman kan problemnya, di sini letak sebenarnya akumulasi berbagai kekecewaan dari publik, dari kelompok oposisi tertentu, yang melihat misalnya penanganan pandemi ini tidak menyeluruh, bahkan terkesan gagap. Pesannya di situ sebenarnya, Mas Bayu. Seperti yang Mas Bobi dan Mas Bayu sampaikan tadi, ketika misalnya gas itu langka, ya, ketika misalnya obat vaksinasi ataupun obat COVID itu langka seperti yang dilakukan sidak oleh Presiden, itu kan secara perlahan membuat masyarakat semakin antipati terhadap semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penanganan pandemi. Terus terang Mas Bayu, sebelum sidak Presiden, kita kan kalau mendatangi apotek-apotek kan selalu saja jawabannya tidak ada. Yang kedua ada, tapi harus pakai resep dokter. Ini yang kemudian membuat masyarakat sebenarnya antipati. Satu sisi mau mengkritik takut karena ada PPKM dan terkena virus, tapi pada saat yang bersamaan mereka menghadapi satu situasi yang cukup rumit. Harga yang kemudian tidak terjangkau, kalaupun terjangkau itu terbatas. Ini yang sebenarnya mesti dipahami oleh pemerintah ke depan. Selama penanganan pandemi ini tidak menyeluruh, tidak maksimal, penyediaan oksigen, tabung gas itu langka, kemudian apotek-apotek tidak menyediakan semua obat yang dibutuhkan terkait dengan penanganan COVID, maka selama itu juga, entah itu orang iseng, entah itu hanya sekelompok kecil 7 orang, hanya sekedar main-main, ataupun pada orang yang cukup serius yang selama ini anti pemerintah, akan selalu berdenyut, protes, kritik. Mereka akan melakukan propaganda, mereka akan melakukan kritik. Yang penting suara mereka itu sampai ke publik. Nggak peduli jumlah besar apa kecilnya di lapangan ketika di tracking. Kan itu yang sebenarnya mesti dilihat secara utuh bahwa penanganan pandemi ini jangan main-main.
Jangan dikit-dikit berubah istilah, jangan dikit-dikit berubah kebijakan, jangan dikit-dikit satu menteri dengan yang lainnya itu silang pendapat dan seterusnya. Ya. Misalnya yang terbaru yang ramai tentang obat cacing, semua bicara, tapi bicaranya beda-beda. Publik akhirnya bertanya, ini siapa sih yang mau dipercaya dalam konteks ini? Ya. Hal inilah yang kemudian menurut saya menimbulkan rasa distrust, ketidakpercayaan yang kemudian terakumulasi melalui suara-suara kecil, melalui medsos yang ajakan demonstrasi dan lain-lainnya itu. Oke, dimengerti dan kita dapat poinnya dan itu juga yang memang sebetulnya kita secara pribadi mungkin merasakannya secara langsung di situasi pandemi seperti sekarang. Mas Bobi, tanggapan Anda? Memang kan ada fakta-faktanya tuh, betul. Ada satu kasus obat cacing, ramenya bukan main begitu, bahkan di kalangan pemerintah. Kelangkaan oksigen, kelangkaan obat juga masih belum tertangani dengan maksimal atau sampai saat inilah, sampai kemarin misalnya kita masih membantu teman-teman kita untuk mendapatkan oksigen. Nah, hal semacam ini sebetulnya didengar nggak sih oleh pemerintah dan kemudian coba diatasi semaksimal mungkin nggak sih? Anda tahu di belakang layarnya pemerintah, Mas Bobi? Ya, jadi secara logika dimanapun di seluruh dunia, yang namanya pemerintah, kalau rakyatnya sakit itu negaranya sakit, pemerintahnya sakit juga. Jadi kalau secara niat sudah pasti pemerintah itu akan mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk memastikan ini selesai dan keluar dari pandemi. Jadi memang ada beberapa kendala-kendala teknis dan ini bukan Indonesia saja. Nggak usah jauh-jauh, Amerika yang katanya paling besar begitu, Inggris begitu, Perancis begitu, yang dekat kita Malaysia begitu, dan kita beda dengan Belanda. Belanda itu pemerintahnya mundur karena memang ada skandal pajak dan kebetulan bantuan terhadap salah satu elemen pemilih, yaitu banyak yang dari migran, dan ini juga termasuk karena dalam penanganan COVID-19. Nah, kalau kita ini kan tidak. Jadi tidak ada skandal, tidak ada ini. Kalau koordinasi bukan hanya di Indonesia, di luar negeri lebih parah lagi. Seperti contohnya di Brazil. Brazil itu vaksinasi nggak nyampe 5% dari total. Nah, ini di tempat yang lain, pembatasan mobilitas. Nggak ada pakai kita ini pembatasan mobilitas, dikasih bansos, dikasih keringanan pajak. Nggak semua negara mempunyai kemewahan seperti itu. Seperti Thailand contohnya. Atau yang paling dekat di Malaysia, di Singapura. Jadi sudah pasti seluruh pemerintah ingin mengerahkan segala sumber dayanya secara niat. Tapi kalau ada kendala teknis, misalkan itu yang ada obat, lantas ada misalnya obat lah, Mas Bobi ya. Misalnya obat, kan kita ada beberapa obat antivirus yang kemudian jadi langka gitu di pasaran. Entah ada yang memanfaatkan situasi mereka menimbun gitu, sudah ditangani juga sih sebetulnya oleh kepolisian dan lain-lain. Tapi apa sih yang membuat saya menyebutnya apa ya? Nggak segera, tapi cukup ada waktu jeda yang cukup lama untuk kemudian pemerintah sampai hari ini nih masih ada kelangkaan obat. Orang masih susah dapetin obat-obat yang biasanya itu bisa mudah gitu. Nah, itu apa yang Anda tahu apa yang terjadi? Jadi gini, contohnya di trias politika ini kan kita memastikan, contohnya pemerintah mendata bahwa obat itu kurang. Obat itu kurang bisa diimpor kalau tidak diproduksi. Tetapi yang tidak kita bisa lihat itu kan adalah pergerakan di masyarakat. Oh, ternyata penyaluran obat ini ada yang menimbun. Nah, kami di parlemen memastikan siapa yang menimbun itu instrumen negara bisa mendeteksi, menangkap, dan memprosesnya secara hukum. Sudah, kan ya. Contoh misalkan lagi namanya oksigen. Oksigen kurang. Kita bisa mensinergikan BUMN dan juga plus impor. Tapi begitu masuk, kan penyebaran pendistribusian ini bukan seluruhnya pemerintah juga. Ada yang juga pihak-pihak swasta, ada juga elemen masyarakat, ternyata tidak merata. Sama seperti contoh tadi yang jelas tadi disampaikan Pak Mahfud. Bansos, kami di pemerintahan dan juga di parlemen memastikan kemampuan fiskal kita mampu untuk membayar dananya ada untuk 10 juta orang, misalkan, atau 11 juta, atau sekarang 38 juta. Nah, itu pas lagi tadi disampaikan kepada PT yang mendistribusikannya, ternyata kendalanya tidak punya rekening, lantas membuat rekening banknya susah. Jadi ada niatnya, ada teknisnya. Tapi ini berbeda, sekali lagi saya sampaikan, berbeda dengan
di Belanda. Kalau di Belanda itu kan memang ada kesalahan kebijaksanaan dan ada skandalnya sehingga mereka kan mengundurkan diri kabinetnya. Nah, kalau kita ini kan tidak ada seperti itu, cuma itu kendala teknis, Di lapangan. keterlambatan. Oke. Lantas ada pelayanan yang overload dari karena kan tidak disampaikan bahwa rumah sakit ini sekian Ya. kapasitas, tapi yang datang ternyata lebih. Oleh karena sekarang pemerintah meluncurkan aplikasi bisa ngecek dulu ada atau tidak. Jadi secara secara niat dan juga kemampuan kita sudah mampu. Cuman memang pelaksanaan justru kita meminta dukungan dari masyarakat. Oke. Jadi misalkan yang menjadi pedagang yang mendapatkan slot untuk impor obat ya jangan di Timbun. Ya. Kan kemarin ada ditangkap di Timbun. Yang oksigen itu semua jangan sampai ada juga yang menimbun atau rebutan alokasinya. Distribusi A yang tempatnya rendah dia lebih banyak karena supaya dia bisa jual lebih mahal. Nah, praktek-praktek seperti ini yang instrumen negara harus berfungsi untuk mendeteksi, mencegah, dan juga menanggulanginya kalau memang sudah melanggar peraturan-peraturan hukum. Ya. Terbayang, Mas Bobi. Memang nggak cuma satu masalahnya. Ini begitu banyak, begitu kompleks masalahnya. Pun begitu, Mas Adi, Anda bisa melihat apa yang kemudian kurang dan harus diperbaiki pemerintah untuk meminimalisir protes-protes, rasa tidak dilayani oleh oleh pemerintah dari masyarakat yang selama ini mungkin menjadi akumulasi, pelan tapi pasti kan terakumulasi. Nah, jangan sampai nanti ini terakumulasi ke hal-hal yang lebih buruk daripada yang sudah terjadi sekarang begitu. Apa yang harus dilakukan menurut Anda, Mas Adi? Ya, saya sih melihatnya sederhana saja. Pertama, semua protes, komplain, dan kritik yang selama ini selalu disampaikan publik, itu secara perlahan sudah mulai dipenuhi dengan baik. Harus didengar dan di follow up, begitu ya? Betul, misalnya soal kelangkaan oksigen, mestinya ke depan, sehari, 2 hari, dan seterusnya, itu sudah tidak terjadi lagi, Mas. Ya. Jadi oksigen bisa ditemui di mana saja. Di apotek-apotek, kemudian di tempat distribusi, bahkan di Indomaret mungkin bisa disediakan. Ya. Kan cuman kan problemnya adalah soal oksigen ini apakah ketersediaan kita ada atau tidak. Atau melalui proses yang cukup panjang, perlu impor dari luar. Kan itu yang sebenarnya kita tidak tahu. Yang kedua misalnya, kan sudah mulai beredar. Misalnya ada sekitar 11 sampai 12 obat yang dinilai ampuh untuk melakukan upaya melawan COVID. Nah, 11 obat itu kalau bisa dalam satu apotek bisa dipenuhi, Mas Bayu. Ya. Kan untuk mencari 11 obat itu saja kadang butuh 20 tempat. Antibiotik di satu apotek, kemudian antivirus di apotek yang lain, kemudian paracetamol di tempat yang lain. Ini yang sebenarnya membuat masyarakat itu merasa cemas sebenarnya di tengah PPKM. Satu sisi nggak boleh kemana-mana, nggak boleh beraktivitas, tapi ketika mereka sakit, segala hal harus terbatas. Selain memang uangnya terbatas, fasilitas yang mereka ingin beli juga terbatas. Nah, 2 hal ini yang saya kira penting untuk dijadikan variabel bahwa kebutuhan masyarakat terkait dengan COVID, antisipasi terkait dengan COVID, itu memang harus sudah mulai terpenuhi. Sehingga denyut-denyut perlawanan iseng-iseng melalui medsos itu sudah tidak muncul lagi. Bagi saya sebenarnya tidak terlampau penting apakah hanya 7 orang, apakah hanya iseng-iseng, apakah hanya sebatas coba-coba, ataupun pada level yang serius. Tapi pada prinsipnya, suara-suara publik ini kan secara tidak langsung mewakili kelompok besar masyarakat yang merasa gelisah dengan kelangkaan teknik yang terkait dengan penanganan COVID itu. Dan itu saja sih sebenarnya, sehingga muncul rasa percaya yang cukup luar biasa terhadap pemerintah. Orang disuruh di dalam rumah, oke, nggak ada persoalan. Sekaligus misalnya persediaan keuangannya menipis, nggak masalah, yang penting sehat. Tapi kalau sudah nggak bekerja, nggak punya uang, persediaan menipis, tapi ketika sakit semua kebutuhan itu serba terbatas, serba sulit, disitulah kemudian mereka muncul berteriak. Satu bersatu, saling bersautan. Dan ada yang merangkum 7 orang, 6 orang, disebar melalui medsos berdenyut, sekalipun itu motifnya misalnya, itu hanya sebatas bercanda. Tapi poinnya adalah, sebelum keluh kesah terkait dengan kelangkaan-kelangkaan itu ya ke depan mestinya sudah tidak ada lagi. Sidak Jokowi itu mestinya menjadi satu trigger bahwa semua obat yang terkait dengan COVID
itu sudah tidak ada ceritanya langka. Ya. Sudah tidak ada ceritanya lagi dipersulit. Sudah tidak ada ceritanya pakai resep-resep yang kemudian membuat jalur birokrasi untuk mendapatkan satu obat itu sulit untuk didapatkan oleh masyarakat. Ya, baik. Kita dapat poinnya. Mudah-mudahan ini didengar bahwa aspirasi dari masyarakat apapun bentuknya dengarkan dan segera follow up. Ini yang mudah-mudahan pelan tapi pasti kita meyakini dari Mas Bobi yang tahu betul bagaimana di belakang layar pemerintah bekerja keras untuk ini semua sedang diupayakan. Tetapi ini kompleks memang dan semuanya harus didukung oleh kita semua. Mas Adi, Mas Bobi, kita ketemu lagi lain waktu. Saya terbatas waktu, tetapi mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi kita bahwa semua aspirasi sebetulnya didengar dan pemerintah akan mengupayakan yang terbaik. Itu keyakinan kita. Mas Adi, Mas Bobi, kita ketemu lagi. Selamat pagi, salam sehat.